Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Street and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 9 Juli 2024 ya. Saya akan membahas kondisi IHSG, market, dan kondisi beberapa saham yang saya pantau untuk besok teman-teman. Oke, sebelum masuk materi, teman-teman saya sampaikan informasi penting ya. Bahwasanya saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, kita lihat dulu IHSG-nya ya teman-teman. Ya, ini adalah kondisi IHSG hari ini pas berada di resistan 7268 ya. Tadi sempat high di sekitar 7300, namun per closing dia kembali pas di resistannya, atau boleh dibilang karena sudah dilewatin sedikit. Sekarang ada support baru ya, 7266 untuk IHSG, pas di 23,6 retracement. Nah, kalau kita lihat IHSG-nya memang sudah seperti tak stop ya, tak tertahankan kenaikannya seperti itu. Namun demikian, seperti saya sampaikan bahwa sebenarnya terjadi rotasi sektor harian teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin kemarin memegang satu saham misalkan sektor semen, kemudian konstruksi, terus hari ini nggak bergerak seperti itu sebenarnya mungkin belum tentu juga dia akan balik arah ya, karena untuk saat ini kondisi dari IHSG yang pertama ini udah bagus banget ya. Yang pertama IHSG-nya udah bagus banget. Yang kedua tentu kondisi IHSG yang bagusnya adalah didorong oleh sektor ya, dan sektor itu kenaikannya adalah bergantian. Baik, kita lihat dulu untuk mover market dulu deh sebelum kita bahas ke sektor ya teman-teman. Mover market atau saham-saham penggerak indeks ya, hari ini dimotori oleh saham perbankan dari BCA. Yang signifikan ada BRI 2,52. Nah, BRI dan teman-temannya kemarin kan seperti agak tertahan, hari ini seperti dilepas gitu, jadi kencang sekali untuk BBRI ya teman-teman. Saya sempat masuk tapi sifatnya trading. Mover hari ini ada banking BRI naik 2% ya, kemudian BMRI juga sama, BBNI juga luar biasa teman-teman ya. Jadi banking ini memang kalau kita lihat kenaikannya tidak langsung, tetapi ada tahapan, ada net buy net sell asingnya, dan juga ada ketika naik ada konsolidasi sedikit, naik ada konsolidasi sedikit, dan ketika dia mungkin konsolidasi diganti sektor lain ya, diganti sektor lain misalkan semen ataupun sektor lain yang bergerak. Jadi intinya untuk saat ini sektor-sektor itu sedang pada bergerak ke atas dan pergerakannya akan secara bergantian. Jadi kalau teman-teman yang mungkin memegang 2-3 sektor itu mungkin lebih tepat. Kenapa saya bilang begini? Karena saya ada teman yang konsul, dia memegang 5 saham dalam sektor yang sama, yaitu banking semuanya. Jadi ketika pas naik dia senang, ketika pas dia hold atau konsolidasi dia merasa kok seperti mau turun seperti itu. Sebenarnya kalau mau turun mungkin kemungkinan kecil ya, karena saat ini kalau kita lihat kondisi IHSG-nya sendiri, sedang running kuat sekali seperti ini, dan sektor secara bergantian memang akan berganti-gantian seperti itu. Oke, kemudian kita lihat dulu pengberat indeks masih Pak Prayogo ya. Saham Pak Prayogo ada Brand TPIA. Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman yang baru join channel saya itu memiliki hafalan bahwasanya mover market ini akan secara bergantian juga mendorong IHSG. Jadi kalau banking ya, saham-saham banking bergerak naik seperti hari ini, BCA, kemudian BBRI, BMRI, BBNI bergerak naik, BRIS juga bergerak naik. Biasanya saham-saham Pak Prayogo ini biasanya ini turun ya. Brand, AMMN, TPIA ini biasanya turun. Nah, nanti bergantian ketika saham-saham banking ini ketemu resistan atau sedang konsolidasi, maka itu saatnya saham-saham Pak Prayogo ya, ataupun yang lain misalkan ada Unilever. Kalau kemarin kan yang bergerak Unilever seperti itu dia akan bergantian. Jadi peta pergerakannya atau peta kekuatannya, kelompok-kelompoknya memang seperti itu. Nah, itu bisa kita manfaatin ya ketika saat ini saham-saham Pak Prayogo sedang koreksi, maka saatnya untuk mungkin buy on weakness saham-saham Pak Prayogo seperti BRPT ya. Baru kemudian ketika mungkin besok bankingnya ketemu resistan dan saatnya indeks dijaga oleh saham-saham Pak Prayogo saat itu, maka saham-saham Pak Prayogo bisa dinaikkan saat itu ya teman-teman. Ini hafalan yang sifatnya ilmu jalanan,
Nggak ada teorinya, tapi ini hafalan saya, tetapi cukup presisi ya teman-teman. Nah ini yang saya bilang bahwa sebenarnya rotasi sektor atau pergerakan sektor itu terjadi harian dalam mingguan teman-teman ya. Jadi seminggu mungkin banking naik 3 kali. Di antara banking naik itu ada konsolidasi diselingi oleh sektor lain, konstruksi seperti itu. Intinya saat ini sektor itu sedang pada bergerak naik ya, tercermin dari pergerakan dari ISG seperti ini. Baik, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu untuk bursa luar ya, sekilas saja. Yang pertama Eropanya ini masih merah ya, sedikit. Tanggal 8 ya, tanggal 8 Juli. Ini tanggal 9. Apakah libur teman-teman? Nggak update ini ya. Oke, kemudian Asianya hari ini mix juga. Kalau Amerikanya memang belum buka ya, tapi kemarin mix juga. Oke, kemudian sektor kita lihat. Ini adalah kondisi pergerakan sektor, memang secara umum dia berganti-gantian, tapi overall hari ini memang banyak yang bergerak naik ya saham-sahamnya. Terus kemudian saya udah bikin summary beberapa sektor ya. Secara umum sih dia bergantian ya teman-teman. Oke baik, ini beberapa saham yang akan saya ulas kilas saja karena saya nggak akan bikin video lama untuk kali ini. Teman-teman juga udah bosan semuanya. Hari ini terkait perbankan, ini pergerakannya adalah menjawab yang kemarin teman-teman ya. Kalau kemarin banking pada stagnan ya, kemarin kepada stagnan. Hari ini ada percobaan naik yang bisa ngelewatin resistannya ya. Walaupun kalau kita lihat juga masih sedikit ya, tapi nggak apa-apa, ada progres. Jadi kenaikan yang benar itu adalah bukan naik terus seperti ini ya, bukan naik terus seperti ini, tapi di dalam kenaikannya ini setidaknya ada konsolidasi sedikit ya. Kemudian ada konsolidasi sedikit seperti itu, jadi masih memberikan kesempatan bagi kita untuk entry bagi yang belum sempat masuk ya di saham tersebut. Ini terjadi di banking ya, sama ketika turun dia mengalami kenaikan. Yang turun adalah major trend atau tren utama, naiknya adalah korektif, turun ya major trendnya korektif lagi seperti itu. Nah sekarang pembalikannya, dia sudah berarah menuju naik. Jadi ketika berarah menuju naik ini artinya ketika terjadi pelemahan pada saham-saham yang sedang bergerak naik ini, maka itu kesempatan untuk teman-teman untuk buy on weakness ya. Banking BBRI oke, kemudian BBNI luar biasa ya. Luar biasa karena konsolidasi di BBNI ini sempat membuat bosen ya, sekitar seminggu lebih. Hari ini breakout langsung gas. Nah sebenarnya ada satu quote di market ya teman-teman, quote atau pepatah di market yang bilangnya begini ya. Narrow range apa ya istilahnya, saya lupa ya bahasa Inggrisnya, itu narrow range will produce an explosive move ya, atau narrow range itu istilahnya pergerakan yang sempit ya, ini bisa menghasilkan suatu explosive move. Explosive move itu adalah pergerakan yang eksplosif naik. Ini artinya apa? Karena ketika terjadi satu narrow range seperti ini artinya terjadi reakumulasi ya. Naik, reakumulasi, akumulasi terus, ketika sudah cukup dia akan istilahnya breakout ya. Istilahnya breakout atau explosive move. Ya ini yang saya bilang. Ketika ada konsolidasi seperti ini, teman-teman nggak usah takut. Kenapa? Konsolidasi kalau tidak kebablasan turunnya itu nggak apa-apa. Tapi memang juga kadang terjadi konsolidasi yang kebablasan, mungkin karena sektor kondisi regional lagi nggak bagus saat itu. Nah, banking ini kemarin pada konsolidasi ya, BBNI, BBRI juga ya, hari ini juga naik sedikit, BMRI kemarin agak kebablasan, bukan kebablasan sih belum, agak banyak koreksinya begitu, tapi saya rasa belum kebablasan, kita bisa ukur Fibonacci-nya. Nah, dia belum sampai di bawah 6.172, berarti belum bablas, tapi dia masih stabil, masih benar. Sedikit retracement, hari ini bisa mengembalikan penurunan yang kemarin, tapi masih ada resisten di 6.500-an untuk BMRI. Kemudian BBCA, hari ini juga higher atau membentuk lebih tinggi, tetapi closingnya turun ya. Tetapi masih lebih tinggi dari open yang kemarin ya.
untuk ini. Nah kemudian ada juga Breeze. Nah Breeze itu hari ini masuk indeks baru kalau nggak salah ya. Breeze mengalami koreksi ya, mengalami koreksi dan ini adalah mencoba untuk naik lagi teman-teman ya. Itu mencoba naik lagi. Kita bisa mengukur ya di mana dia terkoreksi ini dengan menggunakan Fibo di sini. Nah koreksinya dia sebenarnya koreksinya pas di support kedua di 38,2 retracement di 2452 teman-teman. Resistan berikutnya besok 2540. Baik, sekarang kita lihat kondisi asing dari banking tersebut. BBRI hari ini mulai net buy lagi asingnya. BBNI masih net sell ya, bahkan lebih besar. Kemudian BMRI mulai net buy lagi ya. Overall net buy-nya sudah mulai dominan. BCA net buy-nya boleh dibilang sangat dominan ya teman-teman. Breeze asingnya hari ini net sell lagi teman-teman. Nah untuk BBRI hari ini saya masuk dan biasa kalau teman-teman hafal BBRI itu sore itu sering turun, jadi saya juga ikut take profit hari ini untuk BBRI ya teman-teman. Baik, kita cek dulu saham-saham yang masih saya pantau, yaitu saya pantau sampai saya masuk adalah TINS ya teman-teman. TINS setelah beberapa hari naik-naik ya, kemarin candlenya nggak bagus untuk TINS. Jadi kemarin saya buang dulu untuk TINS. Oke sebentar. Saya kemarin buang dulu untuk TINS karena closingnya nggak bagus. Harapannya adalah buyback ya, tapi belum sempat hari ini buyback. Saya harus clearkan cash dulu karena saya mau tarik WD ya hari ini, withdraw. Coba kita ukur dulu TINS ini kemungkinan koreksinya di mana ya. Ini supportnya di 975. Nah berarti 975 kalau besok jebol, yang harus kita perhatikan di sekitar 940 ya. Kalau turun di bawah 940 itu turun di bawah 38,2 retracement di sini, maka peluang dari TINS itu bisa sampai ke 877. Jadi waspadain aja besok di sekitar 940 untuk TINS ya. Kemudian Antam saya pantau juga karena dia sedang berada di resistan, udah 2 hari nggak mampu lewat ya. Tapi dari kedua saham ini yang paling saya suka adalah TINS ya. Yang paling saya suka adalah TINS. Asingnya untuk TINS teman-teman bisa lihat banyak masuk ya. Untuk Antam asingnya masih net sell ya. Oke, kemudian yang masih saya pantau juga adalah BRPT dan teman-temannya ya, saham-saham Pak Prayogo. Alasan saya BRPT ini adalah tradingan, dimana biasanya ketika saham Pak Prayogo yang lain koreksi, ini ikut koreksi, saham Pak Prayogo yang lain bergerak naik, ikut naik, biasanya seperti itu. Untuk BRPT ini memang ketemu resistan ya teman-teman, 1285 resistan, dan ini hari ini juga udah kebablasan turunnya karena 1130 support jebol. Oke, langsung kita ukur aja kalau gitu menggunakan Fibonacci ya. Nggak menggunakan Fibonacci juga nggak apa-apa sebenarnya karena support sebelumnya udah banyak ya. Baik, hari ini dia jebol di bawah 1150 teman-teman. Jadi saya akan mempersiapkan untuk antri di 1050. Biasanya memang saya antri di situ, kemudian di sekitar 900-an ya, sekitar 900-an. Jadi langsung saja saya perhatikan besok di 1050 sampai di situ nggak ya. Kalau sampai di situ dan mungkin ada hajar kanan ya, on running, saya akan hajar kanan ya. Karena dalam kenaikannya BRPT ini saya trading hampir setiap hari teman-teman. Kecuali hari ini enggak. Kemarin enggak, hari ini enggak ya. Kenapa? Karena memang arahnya hari ini adalah ke bawah ya. Perawanan mulai mengecil. Apakah besok akan lanjut atau enggak? Kita akan lihat besok ya teman-teman. BRPT, kemudian kita lihat dulu brand ya. Brand kita tunggu koreksinya, kita tunggu retracementnya ya, karena memang dia bentuknya seperti mau koreksi. Kemudian cuan kita tunggu retracement, kita tunggu koreksinya. PTRO juga kita tunggu koreksinya. Nah saya biasanya antrinya di sekitar 7.700an untuk PTRO teman-teman ya. Oke, kemudian TPIA sepertinya masih strong ya. Jadi ini saya nggak begitu suka kalau dia nggak koreksi. Jadi saya nggak ambil di sini. Baik, kemudian kita cek dulu untuk asing-asing dari saham-saham Pak Prayogo dulu. BRPT kemarin asingnya tebel, tapi hari ini asingnya keluar ya. BRPT, kemudian brand asingnya sudah mulai masuk ya, bisa diperhatikan dulu, tapi area entry-nya masih belum menarik ya. Kemudian cuan masih net sell ya. PTRO
Oke, PTRO. Oke, sebentar, loadingnya agak lama. PTRO 2 hari ini net buy ya untuk asingnya teman-teman. Nah, kemudian untuk konstruksi PTPP ini kita lihat dulu, loadingnya agak lama. Agak lama loadingnya teman-teman ya. Saya nggak bisa bahas jadinya. Karena memang hari ini internetnya juga OLT-nya ya. OLT-nya banyak sekali, sering banget login logout terus gitu. Nah, untuk konstruksi mohon diperhatikan teman-teman karena kemarin kenaikannya kencang sekali. Hari ini shooting star ya. Dimulai dari PTPP, kemudian Wika juga sama masih cukup bagus. Adi juga sama masih pada shooting star ya. Jadi harap berhati-hati karena untuk Adikarya sendiri saat ini bertengger di area 50 retracement, memang itu area parkir. Nah, kemungkinan kita akan lihat ke depan, kemungkinannya adalah ketika dia terkoreksi begini terus naik ya. Kenaikannya tuh sampai di berapa ya? Kalau di sekitar 50 retracement atau memang itu kalau memang dia sampai di sekitar 50 retracement dan balik arah, memang ini adalah resistan Fibonacci-nya ya. Jadi dilihat masing-masing saham tadi ketika naik ini resistan ya. Resistan. Nah, nanti di 50 retracement ini biasanya kebanyakan balik. Balik kalau konsolidasi nggak apa-apa, konsolidasi dulu nggak apa-apa. Yang bahaya kalau overshoot ya, penurunan terlalu dalam bahkan ketika terjadi lower low. Ini paling nggak bagus ya. Karena dia kalau lower low itu seperti ini, itu paling nggak bagus. Artinya ini seperti saham-saham BBRI ketika kemarin turun ya. Adikarya, kemudian Wika juga sama, PTPP sama semuanya ya. Kemudian kita lihat dulu untuk asingnya ya, dari saham-saham tadi kita lihat dulu asingnya. Adikarya asingnya masih net sell, Wika asingnya net sell juga, PTPP asingnya net sell besar ya. Jadi mungkin teman-teman harus berhati-hati dulu. Oke, kemudian saham semen hari ini masih belum bergerak lagi ya. Memang rotasi sektornya berganti-ganti pergerakannya, tapi tidak ada tekanan berlebihan, jadi cukup aman ya teman-teman. Resistan 4.200-an lah, kemudian sekitar 4.400-an. Ini masih cukup aman ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu yang saya sampaikan, bahwa secara umum pergerakan dari indeks adalah ke atas, didukung oleh sektor-sektor di IHSG, sektor-sektor industri di IHSG, dan sektor-sektor tersebut dalam bergerak juga tidak berbarengan tapi berganti-gantian. Pinter-pinternya kita mengatur mana sektor yang sedang terkoreksi, mana sektor yang sedang ngegas seperti itu, supaya kita membelinya dalam margin of safety yang tepat. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.